Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ngaji kitab Maqasidur Ra'yah di dalam kiat ke-37 sampai seterusnya. Ini bicara tentang ikhlas. Nah, karena itu mari kita memulai bersama-sama. Hadza fi alamatir ya wal mukhlis fi nafsil insan. Jadi bicara tentang tanda-tanda riya dan juga orang yang ikhlas di dalam diri manusia. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbima bi ulimiha fi darain amin ya rabbal alamin. Man arada ayya'lama min nafsi annahu mura'in aw mukhlisun. Jadi kalau kita ingin melihat apakah diri kita itu riya atau ikhlas, beliau mengawali seperti itu. Fa'alamatu kaunihi muri'an ayyuhibbal hamda ala ta'ati wa yakrahu dzam. Kalau orang tahu dirinya itu adalah disukai, ya alhamdulillah dipuji, kemudian dia juga tidak suka dicela, wa yakrahu dzam, maka orang ini adalah orang riya. Fayaf'alu ta'a khaufan minadzam, dan dia juga berbuat sesuatu itu karena takut dicela, bukan karena ikhlas. Wa idza akhlasul amal lillahi ta'ala aw alima ilman la ya'lamun nas lam yakna bi ilmillahi min dzalik. Tetapi kalau orang tadi idza akhlaso, kalau dia itu ikhlas, amal itu adalah lillahi ta'ala, maka dengan demikian dia tidak perlu ilman layak lamun nas. Apakah orang itu mengetahui terhadap amalan kita? Enggak perlu. Ya, kuncinya di situ ya. Lam nas ya. Lam yanfa'u bil ilmi min dzalik, dan dia tidak merasa butuh ada manfaatnya diketahui orang lain atau tidak diketahui orang lain, itu tidak butuh. Intinya itu. Wa haja qalbuhu li mahabbati attali annas alaih, dan dia merasa cukup, ya maka dia itu adalah hatinya itu tidak butuh terhadap manusia, ya. Fa akhabbun nas ilaihi man mayyam dahuhu ala dalik. Fa akhabbunnya itu adalah yaitu disukai. Orang yang paling ia sukai adalah orang yang memuji dirinya. Ini kembali lagi ke yang apa? Yang riya. Kalau yang riya itu adalah ingin dipuji, ingin ketahui. Tapi kalau orang yang mukhlis, orang yang tidak peduli orang lain tahu, tetapi Allah adalah dia yang cukup mengetahui. Wa in talaban nafsu bi ta'atin khafiyatin taqulat alaih wa lam tuwa'idhu ala dzalik wa la tamanna ta'atan la ya'lamu ahadan. Jika jiwa memintanya menjalankan ketaannya tersembunyi, ya. Artinya nafsunya itu udahlah, amalannya tersembunyi saja, ya. Maka dengan demikian dia adalah taqulat alaihi. Dia berat. Kalau nggak diketahui orang, dia berat untuk beramal. Apakah itu membantu orang, apakah itu belajar untuk diketahui orang, dia itu biasanya adalah berat, ya. Walam tutami'u ala dzalik, dan dia tidak akan menurutinya, ya, tidak menurutinya. Oke. Nah, wala tamanna ta'atan la ya'lamu biha, ia tidak mengharapkan ketaatan yang tidak diketahui oleh seseorang. Pokoknya para sahabat yang saya cintai, yang saya hormati,
Kalau orang riya itu selalu ingin diketahui orang lain, tapi kalau yang dijalankan oleh yang mukhlis, orang yang ikhlas, itu adalah tidak peduli orang lain itu tahu kita atau enggak dalam hal beramal. Cukuplah Allah yang memberikan pujian kepada dia. Nah, ujian, godaan untuk riya itu banyak sekali. Wa yufna arya wa yunfar riya. Riya itu juga bisa dihalau, infar. Riya itu bisa ditolak, ya. Bi ayya malal abdu amala la yuridu bihi illa Allah taala iktisaran ala ilmillah. Dengan cara hamba beramal hanya untuk Allah karena terbatasi oleh pengetahuan Allah saja. Tidak usah kita itu beramal nanti yang datang siapa, saya mau ngasih apa, diumumkan kayak apa, tidak. Cukup iktisaran ala ilmillah, cukup Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, dan Allah lah yang tahu ketika. Karena Allah itu apa? Alladzi biyadin naf'a wadzur. Allah itu adalah zat yang menggenggam keuntungan dan kerugian. Jadi kalau orang lain itu inginnya itu mendapatkan keuntungan kerugian langsung cespleng. Kalau orang ikhlas nggak perlu. Cukup Allah yang mengetahui apakah ini rugi atau untung. Nah, itu Allah, ya. Faqad ya'malul amal fi sirri biwajhi bi jawarihi aw bi qalbi. Ya. Orang beramal ikhlas itu ada dua, ada fi sirri, ya, di dalam hati, ya, dan juga dengan dia beramal itu dengan bijawarih, dengan amalan langsung. Amal yang diketahui oleh orang lain karena anggota badan. Misalkan nanti malam kita sholat taraweh, itu kan orang lain tahu, ya. Tapi kalau di tengah malam kita nambah lagi di tengah malam, orang lain kan tidak tahu. Nah, ini contohnya seperti itu. Kal fitri alladzi yuhayyajul buka' wal ahzan. Nah, kalau malam hari seperti tafakkur yang bisa menjadikan kita ternyuh, nangis, tawajuh ke hadratin ilahiyah, itu adalah perbuatan yang kita orang lain tidak tahu. Itu Allah yang tahu. Ini ikhlas. Jadi karena itu mengapa begitu besar manfaatnya sholat malam hari itu, karena orang lain tidak tahu. Tapi kalau siang hari tibanya kesempatan dalam momen tertentu orang banyak tahu. Nah, karena itu mengapa Allah senang kalau kita itu sendiri di tengah malam hari. Wa tajhazu nafsu min khafa'id dzalika anin nas. Namun demikian, ya, nafsu kalau sudah malam hari juga menggoda, ya, dan dia itu biasanya adalah membutuhkan, ingin dilihat manusia. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus bertanya, fataqulu lahu kaifa tufi misla hadhil fadilati anin nas. Bagaimana bisa kau menyembuhkan amalan utama seperti dari manusia? Ini godaan setan. Piye-piye kan kamu itu butuh manusia. Manusia itu adalah zon politiker. Kamu beramal ya udah dicatat aja amalnya. Nyumbang apa di C dicatat. Kalau hamba Allah nggak berkenan ditulis nama. Kalau perlu distabilo kira-kira gitu kan. Nah, ini godaan setan, godaan nafsu. Kalau sudah gitu, walau alimu bihalakum ta'indahum maqaman adiman. Kita harus tuturi jiwa kita. Walau alimu, kalau Allah tahu, bihalakum ta, kalau posisi yang menempatimu itu maqaman adiman, yaitu maqaman, tempat yang suci, yang adim, ya, maka tentu kita tidak mau terhadap pujian manusia. Kita hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamul 'abdu an fi dzalik dhaghatan qadri 'inda rabbih. Maka dengan demikian dia itu
Yang penting kadar qadrih itu inda rabbi. Yang penting kadar penghormatan, kadar amalnya, kadar balasannya itu Allah yang sudah tahu. Nggak usah kita itu belanja ini, memberikan ini, bayar zakat ini nanti akan dibalas ya. Maka sedekah itu tadfi'ul bala. Nanti keinginannya dia punya bala ya. Biar balanya tidak dibalas. Nah, pokoknya sedekah saja. Kira-kira gitu kan? Ya. Dengan demikian ya, maka kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar hatta yalzama qalbuhul ikhlasu fayaqnu bi ilmillahi ta'ala. Kalau sudah tadi diuji satu sisi, ya manusia kan tetap tahu, udah diumumkan saja. Hati kita kecil mengatakan enggak, kalau Allah seperti itu enggak ada apa-apanya, biar Allah lah kodarnya, ukurannya yang akan membalas. Lah ini kalau sudah begitu, alhamdulillah kalau kita menang hatta yal maju, sehingga semestinya hati kita bersifat ikhlas dan merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Nah, itu ya kuncinya ya. Pokoknya kalau ikhlas itu Allah, 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 bukan nas ya, kira-kira kan begitu. Fa ini tola alaihi mana'u qalbahu minal irtiyahi ilahi tola'ihim alaihi ya. Jika hamba tahu hal itu, hatinya akan mencegahnya dan merasakan senang jika orang melihatnya. Kalau sudah begitu, hati kita sudah bersih, kita ikhlas, dipuji itu malah kita marah, nggak senang. Kadang-kala orang memuji itu kan ada maunya. Karena itu pujian itu seringkali oleh Rasulullah seperti halnya orang yang diputus tulang punggungnya sehingga dia tidak punya kekuatan. Karena itu lemparlah pasir istilahnya kepada orang yang memujinya itu. Jadi kita nggak suka kalau orang itu adalah memuji dan melihat amalan itu. Wala yajlu khadr hatta yafrugha minal amal, dan dengan demikian dia itu tetap waspada dalam membuat amalan itu. Fa idza faragha minal amal mana nafsu min talibi tasmi' bihi, jika telah menyelesaikan amalan ya, kalau sudah selesai, fa idza faragha fartafangsab wa ila rabbika farghab, kan ada ayat itu. Fa idza faragha, kalau kita sudah menyelesaikan minal amal, dari amal kita, mana'an nafsahu, maka kita harus menjaga diri kita min talabil tasmi'i bihi, dari sebuah yang ingin menceritakan. Waktu zikir, waktu amalan, waktu sedekah adalah ikhlas. Tapi dalam saat tertentu digoda, kemudian tasmi' menceritakan, lah itu sebaiknya juga apa? Mana'an nafsah, ini harus dijaga. Jadi lebih baik nggak usah cerita-cerita tentang amalan kita. Ini adalah orang yang ikhlas. Fa in kanal amal dhahirun ya katasyi'il janaiz wa talabil ilmi wa tatawi yaumil jum'ah fi yaumil masjid ya. Itu kan orang lain tidak tahu. Tapi kalau amalan kita itu yang berkaitan dengan jawarih dan dalam kehidupan tidak di ruang hampa, gimana? Yaitu fa in kana amal dhahiran. Ya, kalau amal kita itu adalah amal dhahiran yang bisa diketahui oleh orang banyak, ya, dhahiran, ya. Ka tasyi'il janazah, seperti mengiringi jenazah, wa talabil ilmi, dan juga belajar menuntut ilmu, ya, wa tatawwu yaumil jum'ah fil masjid, dan kita sholat sunat ya di waktu Jumat di masjid. Nah, masa kita nggak sholat sunat, gitu lah. Masa ada jenazah lewat kita tidak ikut memikul? Nah, sekarang itu sudah jarang ya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada jenazah lewat waktu kita kecil, kemudian kita kan berhenti. Kalau sudah berhenti, ikut
mikul ya, ikut mikul 5-6 langkah sampai 10 langkah, kemudian diganti dengan yang lain, dia kembali ke motornya atau ke mobilnya atau sepedanya. Itu dulu. Sekarang masih ada nggak ya orang gitu? Masih. Bahkan bahasa grundel. Kalau di kampung masih. Tapi kalau di kota, di mana sih jenazah itu bikin macet saja? Itu loh. Ada yang seperti itu. Lah, padahal kewajiban kita itu mulai memandikan, mensolati, mengkafani, mengiring sampai menguburkannya. Nah ini jenazah lewat, hati ini tergerak saja enggak? Jadi manusia sekarang itu hatinya itu udah tumpul ya. Ada yang meninggal udah merasa tidak ada peringatan buat dirinya. Padahal kita itu adalah matilah kamu sebelum engkau mati, kan gitu kan. Imam Ghazali mengatakan mutu qabla anta mutu. Padahal kita itu seharusnya mematikan diri kita sebelum kita mati. Kalau ada orang mati, kita ingat nanti akan mati. Nah, kan tidak mungkin kita tetap harus menghormat, ya, ikut menyolati, ikut mengangkatnya, mengiringi ya. Wa talabul ilmi itu farudatun ala kulli muslim wal muslimat. Masa kita karena takut diketahui orang kemudian tidak talabul ilmi? Ya. Atau kita di masjid tidak sholat sunat tarawih katakan. Nah, dalam seperti ini ya tentu kan kita jalankan. Yang terpenting apa? Fal yuwatton nafsahu ala antan taqna'a bi ilmi Allah ta'ala. Yang penting kalau sudah amalan diketahui orang itu, kita itu jangan dibebani ya, nafsahu nafsu kita ingin diketahui orang itu lembut hatinya, sukanya adalah ziarah kepada orang-orang meninggal, sukanya adalah memikul jenazah misalkan, jangan dibebani itu kewajiban saja, nggak usah dipikirkan apakah manusia itu lihat atau tidak. Ya ini kewajiban ya. Antakna'a bi ilmi ta'ala, cukuplah merasa cukuplah Allah yang mengetahui kita. Ya, jadi ilmu sosial, amalan bersifat sosial itu memang banyak godaan. Tapi yang penting nggak usah peduli dengan manusia, kita itu semata-mata hanya untuk menjalankan kewajiban Allah. Jadi ya, wala yanzuru ila ilmin, dan yang kedua adalah tidak usah peduli orang itu mengetahui atau tidak. Ilmin, orang itu mencatat mengetahui atau tidak. Malah yanzuru juga tidak usah peduli orang itu melihat kita atau tidak, melakukan amalan-amalan sosial di dalam kehidupan publik itu. Wala yanfa, dan juga nggak usah bicara begini begitu, ini manfaatnya apa ya, buat saya jenguk orang sakit ya, takziah itu manfaatnya apa, nggak usah ya. Wala yaltafitu ilahi, dan juga hendaknya kita tidak usah menghiraukan. Nah, jadi ini bedanya ya para ibu sekalian. Kalau yang ikhlas, kalau yang riya itu intinya adalah dia ingin dipuji dan diketahui orang lain. Tapi kalau orang yang ikhlas itu adalah cukup bi ilmillah ta'ala, Allah yang tahu. Kita tidak usah wala yang zur ilal ilmi, orang lain tidak usah tahu terhadap kita. Malam yaduru, dan kita juga tidak usah orang itu yadur menunjukkan kepada kita ya kerugiannya apa. Wala yanfa, tidak usah bicara tentang manfaatnya kita beretika sosial, melakukan hubungan sesama manusia itu dengan baik, itu apa manfaatnya, tidak usah. Begitu juga yang terakhir wala yaltafitu ilaihi, dan kita juga nggak usah peduli terhadap apa pendapat orang lain, kita hiraukan saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian moga-moga dalam 20 menit ini kita mendapatkan ilmu di awal, pembeda antara ikhlas dengan riya itu apa. Riya itu kuncinya dua, ingin dilihat orang dan dipuji orang.
Kalau ikhlas itu adalah hanya Allah lah yang mengetahui. Kita tidak ingin tahu orang lain, kita juga tidak ingin diminta rugi atau untung, kita juga tidak bicara tentang manfaatnya, dan kita juga tidak ingin terkesima ya tak ngurus lah. Orang Jawa itu, orang Jember itu tak ngurus, mau dipuji ya monggo, ora dipuji ya monggo, pokoknya nggak terpengaruh apapun terhadap penilaian orang. Demikian, terima kasih. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.